Ada pertanyaan, apabila ada seorang wanita telah melewati masa haidnya selama 7 hari, namun pada waktunya ia mandi besar. Ia sedang sakit, tidak bisa mandi. Pertanyaannya, bagaimana sholatnya? Apakah diqodho ataukah harus bersuci dengan debu suci? Ya, ini bagus pertanyaannya ini. Jawabannya ini adalah di kalimat terakhir. Kalau nggak bisa, dia kena air ininya gitulah wis ya. Kena air bisa jadi luka, bisa jadi badannya nggak bisa nerima air, ngerges, kena banyu, ya, kena banyu tambah gak kuat, bisa enggak apa-apa. Dengan apa? Dengan debu yang suci itu tayamum. Tapi perlu garis bawahi, tayamum itu bukan mensucikan, tapi untuk apa? Untuk supaya kita dapat sholat. Makanya setiap mau sholat ya bertayamum. Contoh maghrib, maghrib selesai ya, selesai. Dia tayamum, kemudian dia bertayamum, melakukan tayamum. Sholat maghrib dia. Sampai ini gunanya untuk fardu dan sunahnya. Satu fardu dan sunahnya. Isya, ya dia tayamum lagi. Gue takoni, kon gak tayamum mah? Lah memang tayamum nih. Loh, tayamum, tapi gak ngentut gak batal kok aku. Gak ngono. Ya ngentut gak ngentut, batal gak batal, tayamum meneh gitu loh ya. Ya, jadi bertayamum lagi. Bertayamum lagi. Ya, bertayamum lagi. Dah. Isya tayamum lagi. Subuh masih gak bisa terima banyu. Bertayamum lagi. Pokoknya setiap mau mendirikan sholat itu bertayamum. Itu tayamumnya ini itu digunakan untuk satu fardu dan sunnahnya. Entah qobliyah sama ba'diyahnya. Cenderung subuh itu kan cuma qobliyah sama wajib saja. Duhur qobliyah dan ba'diyah sama wajib. Asar qobliyah sama wajib. Ya, seperti itulah. Jadi setiap mau sholat tayamum itu seperti itu. Sampai kapan ini? Sampai dia sudah bisa menerima air. Kalau sudah bisa kena air gimana? Dia ada wajib untuk mandi besar. Gitu loh ya. Dia wajib untuk mandi besar. Loh, tapi inginannya lah wis mari ya. Wis mari tayamum, wis mari ya. Loh, itu pengganti tayamum, pengganti kita nggak bisa mandi besar untuk bisa menjalankan sholat, bukan bisa mensucikan hadas besar, gitu loh ya. Menjalankan besar dengan mandi besar, pengganti saja. Jadi bukan berarti mulai tayamum nggak sama mandi besar, enggak. Kalau sudah bisa menerima air, ya aja mandi besar. Kapan? Aku kira-kira masih belum bisa ini. Ngajak orang bulan guru bisa banyu, ya wis gak apa-apa wis. Ya, raup gak bisa, gak apa-apa wis. Ya, tayamum terus. Ya, seperti tayamum dan tayamum. Enggak apa-apa. Setelah 2 bulan suci, baru dia bersuci. Gitu loh ya. Jadi gunanya, jadi jawabannya ini ada di pertanyaan terakhir ini. Harus bersuci dengan debu air. Iya, debu air. Aku mau jadi debu suci. Bersuci, iya memang harus dengan debu suci ini. Dia harus bertayamum. Ya. Bagaimana bila kalau dia sedang sakit apapun sudah kena sakit, dia tayamum aja, tayamum karena debu suci, dia bertayamum seperti dulu kita bahas, tayamum diambil ini ya, terus diginikan, nah gini kok ya, ini kan seperti ini, jangan sampai disapakin lagi ya, kemudian diginikan lagi, gini masuk sini, nah, baru diginikan. Ya, itu ya, seperti itu.
Itu dilakukan tayamum apa ya? Gunanya untuk sekali sholat fardu dan sunnahnya. Sampai kapan? Itu dilakukan setiap dia mau menjalankan ada kewajiban sholat. Saya belum siap mandi besar, kemudian haid lagi diri saya. Bukan saya loh ya, bukan saya. Umumnya ada orang. Ya, kebetulan sampai sekarang saya belum haid. Nah, gimana ini? Ya nggak wajib sholat. Gitu loh ya. Bagaimana mandi besarnya? Ya kan sudah, tidak ada kewajiban sudah. Gitu loh ya. Di mana wajibnya? Ketika sampean itu bisa air itu bisa Anda terima gitu loh ya. Diterima, maksudnya diterima itu tuh. Aku iso digoyang kudu ngono maksudnya. Tubuhnya bisa menerima air itu. Ya. Di zaman saya wis ngomong langsung saja ya. Saya kira ngomong wong greges ya. Kena banyu wis wangel wis. Nah, gak iso. Ya. Ya, dia apa ya apa namanya itu Allah. Ya tayamum sampai dia bisa menerima air, gerges hilang, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad apa namanya bisa menerima air di saat itu dan pada waktu itulah dia apa namanya mandi suci. Pada waktu itu dia mandi suci. Selesai sudah. Nah kalau sudah mandi suci gini dan dia bisa menerima air, dia ya, sudah menerima air, lah kok kemudian gak bisa menerima lagi? Dulu lagi sudah menerima air, suci bisa deh. Haid ya, suci, haid sudah suci, gak bisa menerima air, tayamum sudah. Selang 3 hari bisa menerima air, mandi dia. Sudah mandi, wes misu kayak sono aduh sih gak enak dipendem kita aduh sih. Suci kan masih dia. Ya. Dia bertayamum lagi. Bisa enggak kayak wudu? Bisa kayak wudu. Nah, kalau dia wudu, nah, dia bisa melakukan masa maghrib, isya, subuh, lika batal tetap bisa. Kan dia wudu. Tapi kalau bertayamum enggak bisa. Ya tetap harus tayamum itu cuma gunanya untuk sekali fardu dan sunnahnya sekalian. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Jadi sholatnya sudah sah ya Bu? Bukan Ngodo. Enggak, sudah sah. Enggak perlu diqodho. Jadi sholatnya enggak perlu diqodho. Sudah sah sudah. Sudah cukup sudah. Jadi enggak perlu diqodho. Karena sholatnya sudah sah. Ya, gitu ya. Oh ya, gini, mengenai sholat qodho dan sholat ada yang kita bahas kemarin ya, sholat qodho dan qada itu salah satunya bukan karena qodho itu diartikan adalah qodho itu keluar dari waktunya, qodhoan namanya. Adaan itu tepat waktu itu pokoknya enggak waktu ini enggak entek enggak apa-apa. Asar jam 3 kurang 10 ya. Kemudian jam 2:30 lebih 1/4 sholat nututi, ya tetap azan tepat waktu itu. Tapi lebih jam 3 masuk asal jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 5 sholat duhur. Nah ini baru qodhoan namanya. Jadi qodhoan itu terserah itu nyaur apa dilakukan karena dia belum, itu namanya qodhoan. Ya, namanya qodhoan. Qodho ini pun juga macam-macam. Kalau tertidur, gak sengaja tertidur, kebangun, waktu entek, langsung sholat. Ya, langsung sholat. Ini waktunya qodhoan namanya. Tapi gak mendapat dosa. Kenapa? Dia tertidur. Kudu diniati turu loh. Aku tak niat turu
Kira jam 2 tak niati jam 6. Ya berarti wis entuk dosa wisan. Gak repot-repot ya. Gue jam 2 tuh keturun, jam 6 tangi. Aduh asarku hilang rek. Langsung sholat asar. Hari itu juga. Ojo ngenteni asar meneh. Ya detik itu juga maghrib itu sholat. Bedanya apa? Bedanya kalau tertidur ini sholatnya dilakukan maghrib dulu. Baru sholat asar. Tapi ngondoke perkara teledor, cik wae. Gak apa-apa sebenarnya. Delok TV, cik wae. Wah, jangan subhanallah mau azan maghrib. Loh, lah kok wis maghrib. Nah, dia wajibnya, afdolnya adalah sholat asar dulu baru sholat maghrib. Nek keturun mang asar maghrib dhisik baru sholat. Kalau memungkinkan waktu gantek loh ya. Kalau mungkin waktunya kurang sedikit, ya sholat wajib pada waktu itu yang dilaksanakan ada itu.